Di masa lalu, terdapat kakek tua bersenjatakan tongkat sakti yang terbuat dari besi kuno. Senjata itu tak memiliki tandingan dan menjadi ancaman semua orang. Rumor lalu terdengar kalau pedang Gandalah yang mampu mengatasi masalah ini. Sepasang kesatria mencoba menemukan makam pedang tempat pusaka itu tersimpan. Tapi kehancuran yang dilakukan si kakek tua terus menjadi-jadi. Ia mengendalikan semua binatang dan hewan buas atas perintahnya. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Dikala itu terjadi gerhana matahari, ketua sekte barbar yang bernama Dawang mengumpulkan semua anak buahnya. Mereka akan melakukan penyerangan ke dalam kota untuk mengambil alih kekuasaan. Dawang yakin pada kesempatan gerhana ini kekuatan spiritualnya akan berlipat ganda. Selain itu, ia juga menyuruh anak buahnya menyebarkan racun 7 warna ke dalam hutan, di mana racun ini mampu mengendalikan setiap binatang dan hewan buas. Ritual pun dilakukan. Binatang dan hewan buas yang telah terpengaruh racun 7 warna mulai menyerang kota. Mereka keluar dari berbagai arah dan dikendalikan oleh Dawang. Kepanikan di dalam kota semakin terlihat. Serangan orang barbar juga semakin mempersulit pertahanan. Di saat yang seperti ini datang sekelompok orang dari perguruan Xianjian. Mereka datang untuk menyelamatkan kota dan penduduk di sana. Ketua perguruan lalu membagi kelompok menjadi 2. Para murid ditugaskan membantu di dalam kota, sedangkan si ketua akan menghadapi pemimpin kelompok iblis ini. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Dawang yang merasa rencananya terganggu tak segan menyerang si ketua dengan kekuatan sihir. Sosok monster batu keluar dari dalam tanah menyerang ketua Xianjian. Jurus pedang dan pembelah sukma dilakukan oleh ketua, hingga akhirnya monster tersebut dapat dikalahkan. Melihat itu, Dawang kemudian turun tangan secara langsung. Pertarungan semakin memanas. Jurus dari keduanya pun seimbang dalam bertahan dan menyerang. Mengetahui lawannya menggunakan senjata ampuh, ketua Xianjian berusaha menghalangi menggunakan segel darah. Dawang yang merasa tak beres dengan kekuatannya lebih memilih mundur. Ia juga berjanji akan kembali membuat penyerangan besar dan kerusakan yang parah. Untuk saat ini perguruan Xianjian berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Namun ketua yang merasa cemas memilih bertapa dan mengasingkan diri untuk membuat pedang ganda. Hal ini terpaksa dilakukan karena konon senjata yang digunakan ketua iblis tadi terbuat dari besi hitam kuno. Senjata ini memiliki kekuatan besar dan sulit dihancurkan apabila mendapatkan kekuatan sempurna. Satu-satunya cara menghentikan kekuatan itu adalah membuat pedang ganda sebagai tandingannya. Untuk itu ketua meminta murid seniornya ini agar selalu menjaga dan melindungi perguruan, serta setia terhadap garis keturunannya kelak. Ia pun pergi menghabiskan seluruh sisa hidupnya demi membuat pedang ganda tersebut. Puluhan tahun berlalu, kini perguruan Xianjian dipimpin oleh cucunya yang bernama Zhang Zilin. Kisah perjuangan si kakek diceritakan kepada para murid. Di lain sisi terlihat seorang wanita bernama Shen Yun. Dia adalah istri dari Zhang. Secara tiba-tiba Yun dikejutkan oleh 2 orang pendekar. Mereka tak lain anak buah Dawang yang ditugaskan merebut pedang ganda. Tanpa sepengetahuan murid-murid lain, Shen Yun terpaksa meladeni kedua pendekar ini. Saat itu Zhang masih menuturkan akan kehebatan pedang ganda yang dibuat mendiang si kakek. Ia juga memberitahu para murid dengan rumor yang beredar kalau saat ini Kaisar Yu atau Dawang akan keluar dari pertapaan. Tentu semua ini menandakan kehancuran akan dimulai. Dari itu Zhang meminta murid-muridnya lebih tekun berlatih mempelajari formasi pedang biduk Tiangung, karena formasi ini merupakan teknik terkuat yang dimiliki perguruan Xianjian. Di samping itu Yun mulai kewalahan menghadapi kedua pendekar. Untungnya Zhang dan para murid datang tepat waktu. Sempat Zhang terkejut melihat istrinya dikeroyok. Hingga akhirnya ia turun tangan dan menghadapi kedua orang tersebut. Tak tinggal diam, para murid juga membantu gurunya.
Di dalam aula penyimpanan pedang ganda perguruan juga terlihat penyusup wanita. Ia berhasil mendapatkan pusaka itu, tapi ternyata keberadaannya telah diketahui kakek guru. Kakek guru ini tak lain adalah murid setia dari perguruan Xianjian di masa lalu, yaitu orang yang diamanahkan menjaga dan melindungi perguruan. Tak mau meladeni wanita ini memilih kabur. Begitu juga yang dilakukan kedua pendekar. Mereka memilih kabur karena merasa terpojok. Namun sebagian murid berusaha mengejar mereka. Di saat itu kakek guru datang memberitahu Zhang kalau pedang ganda telah dicuri. Tentu hal ini membuatnya terkejut. Ia sadar jika kejadian tadi memang telah direncanakan pihak musuh. Di lain tempat, kedua murid kesayangan Zhang terus mengejar pendekar tadi. Murid ini bernama Sun Huan dan Ziki. Mereka tampak kehilangan jejak dan tersesat ke rumah bordir. Mengetahui itu tempat hiburan dan dilarang perguruan, kedua murid berusaha menghindar. Tapi karena rayuan wanita terlalu kuat, mereka terpaksa mau ke tempat tersebut. Di dalamnya terdapat begitu banyak wanita cantik. Tak salah tempat ini sangat ramai dikunjungi. Tak lama kemudian kedua murid tiba-tiba diserang oleh pendekar yang ia cari. Suasana seketika berubah dengan kepanikan. Dalam pertarungan ini kedua murid berhasil mengalahkan mereka. Namun di saat hendak mengejar lawan, Sun dihadang seorang wanita pemilik ruangan ini. Ia bernama Shinji. Saat itu Shinji menghalangi Sun dengan alasan meminta ganti rugi atas barangnya yang hancur. Karena tak punya uang, Sun hanya memberikan kalung batu giok pernikahan yang diberikan ibunya. Ia juga berkata kepada Shinji, kelak ibuku akan menjadi ibumu. Ia yang tak paham terus menghalangi dan meminta ganti rugi. Karena keadaan terburu-buru, Sun meninggalkan wanita ini untuk mengejar pendekar tadi. Shinji sendiri bingung dengan ucapan yang dikeluarkan Sun tadi. Di perguruan Xianjian terlihat Zhang mengurut tangan istrinya akibat pertarungan barusan. Saat itu juga Sun dan Ziki datang melapor atas kegagalan menangkap penyusup itu. Zhang tahu kalau mereka tak lain adalah anak buah Kaisar Yu yang memang ditugaskan mencuri pedang ganda. Mendengar itu Shen Yun mulai gelisah. Ia takut sewaktu-waktu Kaisar Yu datang menyerang mereka menggunakan pedang ganda tersebut. Tentu peluang untuk menang sangat tipis. Dari itu Zhang menyuruh kedua muridnya ini mengajak murid lainnya agar berlatih formasi bintang biduk Tianggung dengan tekun. Kemungkinan formasi ini bisa menghalangi kekuatan pedang ganda yang saat ini berada di tangan Kaisar Yu. Di tempat lain, anak buah Dawang atau Kaisar Yu yang telah berhasil mendapatkan pedang ganda menyerahkannya kepada si ketua. Namun ternyata pedang itu rupanya tak asli. Karena memang pedang ganda asli sampai saat ini tak ada yang tahu tempat pembuatannya. Zhang sengaja membuat tiruan dengan maksud mengamankan, meski dia sendiri tak tahu tempat pembuatannya di mana. Di sini Dawang semakin marah dengan sekte Xianjian. Dia berjanji akan meluluh lantakan kelompok tersebut apabila kekuatannya telah diperoleh. Mendengar itu anak buahnya melapor kalau tugas untuk mencari seorang wanita yang lahir pada bulan dan tahun Yin saat ini telah ditemukan. Wanita itu tak lain anak juragan kaya di dalam kota. Konon Dawang akan memperoleh kekuatan besar apabila dapat mempersunting wanita itu. Para anak buahnya lalu ia tugaskan untuk melamar wanita tersebut. Tampak nafsu orang tua ini melebihi nafsu kakek Sugiono dari Jepang. Di suatu malam anak buah Dawang menyelinap masuk ke tempat pelatih Hong. Ia menyampurkan sesuatu ke makanan yang akan dibagikan kepada penduduk kota. Seperti yang diketahui pelatih Hong adalah juragan kaya di kota ini. Perhatiannya kepada penduduk terlihat dari jiwa sosial berbaur dan berbagi dengan rakyat biasa. Ia juga memiliki dua orang putri di mana putri sulung yang bernama Mengya juga sama sepertinya. Ia dihormati setiap orang. Tak jarang laki-laki berani mendekati gadis ini. Itulah alasan Mengya sulit mendapatkan jodoh. Pada keramaian itu juga terlihat Ziki dan Shinji memuji kebaikannya. Di tempat lain sang guru merasa bangga terhadap Zhang karena berhasil membuat ide memalsukan pedang ganda. Namun firasatnya yakin kalau Dawang tahu semua itu dan semakin bertambah marah. Untuk mendapat petunjuk pedang ganda yang asli, sang guru pernah bermeditasi. Di dalam mimpinya ia pernah berjumpa kakek Zhang. Di sana sang guru bertanya tempat pedang yang telah ia buat itu. Tapi 3 kali pertanyaan yang berbeda hanya mendapat satu jawaban yang berulang-ulang. Jawabannya itu seperti isyarat yang berbunyi, "Coba kau rasakan dan cicipi dengan teliti."
Sang guru tersadar dan mulai mencari tahu makna kata petunjuk tersebut. Berpuluh tahun lamanya kata ini difikirkan, dan akhirnya ia yakin salah satu tempat yang identik dengan cicipan hatinya. Mendengar itu, Zhang tak sabaran menemukan pusaka tersebut. Sang guru lalu berkata jika pedang ganda hanya bisa dibuka oleh garis keturunan sang master guru saja. Zhang yang mendengar itu merasa puas. Tentu dia dan istrinya saja yang mampu memperoleh pedang tersebut. Ketika malam, penduduk mulai bertingkah aneh. Semua ini disebabkan oleh makanan yang telah dicampuri racun tadi pagi. Mereka berjalan seperti zombie yang haus dengan darah. Sementara itu, di tempat kediaman pelatih Hong Mengya tampak didesak si ayah agar segera menikah. Karena belum mendapat calon yang pas, Mengya berusaha mengelak dari pertanyaan si adik. Tak lama setelah itu, penjaga datang dengan ketakutan. Rupanya penduduk yang terkena racun makanan berusaha menyerang. Tak cuma di tempat ini saja, mereka juga memasuki rumah Shinji. Tapi untungnya wanita ini memiliki kemampuan medis. Ia juga tahu kalau penduduk saat ini terkena kutukan 5 racun. Hal ini dipastikan dari bola mata korban yang dipenuhi serangga hitam. Di tempat perguruan juga demikian. Zhang dan murid-muridnya dikejutkan dengan kedatangan keluarga Zhao yang meminta bantuan. Penduduk yang terinfeksi semakin bertambah. Para murid yang tak tahu apa-apa berusaha mencelakai mereka. Zhang yang melihat itu mencegahnya. Dia juga terkejut setelah mengetahui ini semua adalah pengaruh racun yang dibuat-buat. Dari itu Zhang mengutus Sun dan Ziki mencari bahan-bahan untuk membuat obat. Karena khawatir dengan kedua putri pelatih Hong, Zhang meminta wanita itu diperiksanya. Kemungkinan mereka juga terkena racun tersebut. Mendengar itu, kedua putri Hong menolak. Ia takut Zhang berbuat macam-macam. Seperti yang terlihat, ia penasaran dengan kedua gadis ini. Tak ingin mengecewakan niat baik Zhang, pelatih Hong mewakili anak-anaknya untuk diperiksa. Tapi hal ini malah membuat Zhang kesal dan berkata, "Kau sudah terlanjur tua, jadi tak masalah meski terkena racun," sembari menyuruh mereka menunggu di ruangan belakang. Dengan tekad yang baik, Shinji akhirnya berhasil mengobati korban satu persatu. Ternyata wanita ini juga adalah seorang tabib. Tak lama dari itu, Sun dan Ziki datang kepadanya dengan maksud membeli bahan obat. Melihat pemuda ini lagi, Shinji tak yakin kepadanya. Namun kali ini Sun menunjukkan uang yang dibawa. Ia juga menjelaskan kesamaan kasus yang dihadapi saat ini. Sebelumnya Shinji mengembalikan kalung giok yang pernah diberikan Sun ketika itu. Namun karena masalah yang dihadapi saat ini, Sun menyuruh Shinji menyimpannya saja. Ia juga mengajak Shinji ke perguruan untuk menyembuhkan penduduk di sana. Dengan senang hati juga Shinji bersedia membantu. Terlebih dulu bahan-bahan obat dipersiapkan sebelum pergi. Singkat cerita, salah satu penduduk yang terkena racun itu tiba-tiba menyerang Shen Yun. Salah sasaran Zhang justru yang kena. Di saat itu juga kedua murid datang bersama Shinji. Untuk lebih meyakinkan kemampuan pengobatan, Zhang mengajak Shinji menulis pemikiran dan keahlian mereka di atas lembaran kertas yang berbeda. Setelah tulisan itu selesai, Sun dan Ziki memadukan perkataannya di depan orang banyak. Dan ternyata tulisan itu memiliki kesamaan, bahkan sehuruf pun tak ada yang salah. Terlebih lagi, inti dari tulisan itu menunjukkan nama obat. Zhang dan Shinji juga mengucapkan nama obat secara bersamaan. Hal ini membuat kedua muridnya bangga. Mereka merasa gurunya sangat cocok dan serasi dengan pemikiran gadis ini. Tapi tentu perkataan itu membuat Shen Yun cemburu. Sun dan Ziki diberi hukuman memotong kayu bakar. Begitu juga dengan Zhang yang tak bisa mengajari kedua muridnya tersebut. Shen Yun yang tahu Shinji memiliki ilmu pengobatan yang sama dengan Zhang meminta diberitahu mengenai obatnya. Namun karena ini adalah rahasia seorang tabib, Shinji menolak. Ia kemudian pamitan kepada Shen Yun dengan alasan ingin mengobati pasiennya. Di lain sisi, Mengya yang kagum dengan kehebatan bela diri guru Zhang meminta diajarkan beberapa jurus saja. Niatnya baik agar dapat melindungi diri dan keluarganya. Tapi di saat percakapan itu, Shen Yun datang menghampiri. Ia tampak cemburu dengan sikap gadis ini terhadap suaminya. Zhang yang menyadari itu menjelaskan semua. Ia juga meminta istrinya agar tidak berpikir salah dalam menilai niat gadis yang masih di bawah umur. Mendengar itu, Shen Yun mulai emosi. Mana mungkin wanita seperti ini harus dikatakan masih anak kecil. Ia kemudian meminta Mengya mengantar pulang orang-orang yang telah pulih dari racun. Begitu juga dengannya yang harus meninggalkan perguruan ini.
Terlihat Mengya masih belum menerima karena tekadnya yang betul-betul ingin belajar bela diri kepada Zhang. Tak mau ambil pusing, Shen Yun lalu mengusirnya sambil berkata kalau dia tak diterima di tempat ini. Dengan kesal juga Shen Yun menjiwir telinga suaminya menjauhi perempuan tersebut. Waktu terus berganti saat kebangkitan Dawang kini semakin dekat. Ia bertanya kepada anak buahnya mengenai kabar gadis yang akan dipersunting. Haibo menjawab kalau gadis itu berada di antara orang-orang Xianjian. Tentu mereka harus berhati-hati untuk mendapatkannya. Sementara itu juga Dawang memperingatkan pendekar bertopeng agar misi mendapatkan pedang ganda jangan sampai gagal lagi. Ia juga meminta Yueji menangkap wanita muda lebih banyak agar kekuatannya semakin cepat bertambah. Karena energi tubuh dari wanita muda itu digunakan Dawang sebagai pelengkap kekuatan jahat. Kekuatan itu akan sempurna apabila mendapatkan gadis yang lahir di bulan dan tahun Yin yang sama. Atas hal ini pula Yueji melapor kalau saat ini mereka kesulitan mendapatkan wanita muda karena memang populasinya mulai berkurang dan takut untuk dijadikan persembahan. Mendengar itu tampak si kakek perkasa kecewa. Ia meminta anak buahnya terus mencari wanita muda walau mereka harus memasuki tempat lawan. Zhang yang mendengar kabar kebangkitan Kaisar Yu meminta murid-muridnya lebih menguasai formasi jurus pedang. Ia merasa peperangan kali ini tak bisa dihindari lagi. Atas himbauan itu juga para murid semakin bersemangat dalam berlatih. Namun di dalam kota saat ini anak buah Dawang berbuat onar dengan menangkap wanita muda untuk dijadikan tumbal. Beberapa hari ini keadaan semakin kacau. Master Guru khawatir Dawang akan sesuka hati berbuat jahat. Terlebih lagi ia tahu kalau pedang ganda yang selama ini tersimpan hanyalah untuk menakuti mereka. Karena sebenarnya pedang ganda yang asli masih belum pasti tempat keberadaannya. Di sini Zhang seperti tak memiliki cara menghadapi kelompok barbar itu. Namun gurunya menunjukkan peta yang telah ia buat selama bermeditasi. Dalam peta itu ia yakin sebuah tempat di mana makam pedang ganda terletak pada titik lembah yang dia sendiri tak mengetahui lokasinya. Sang guru hanya berharap Zhang mampu menemukan pedang ganda demi menghalangi niat jahat Dawang yang ingin berkuasa saat ini. Di dalam kota para wanita muda terus ditangkap anak buah Dawang. Ziki dan Sun yang kebetulan di sana berusaha menghentikan mereka. Kelompok barbar itu pun berhasil dikalahkan. Mereka lalu berpencar guna memastikan keadaan Mengya dan Shinji baik-baik saja. Ziki yang telah sampai di gerbang rumahnya Mengya seperti merasakan hal aneh. Ternyata semua itu memanglah benar. Tampak seorang memata-matai gerak-geriknya dari belakang tembok. Namun ia merasa lega setelah melihat Mengya di sana. Ziki memberitahu apa yang barusan terjadi. Kalau anak buah Dawang menangkap wanita-wanita muda di kota ini. Mendengar itu Mengya mulai merasa resah. Tapi keberadaan Ziki kali ini membuatnya merasa tenang. Karena ia ditugaskan menyelidiki dan mengamankan kota untuk sementara waktu. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu dengan kompak. Di tempat lain Sun yang telah berada di rumah Shinji mencoba mencari perhatian wanita ini. Ia terus berbuat baik agar mendapat simpati lebih. Tapi tingkahnya justru salah terus-terusan sehingga Shinji semakin kesal terhadapnya. Ia takut barang-barang pemberian gurunya itu akan rusak. Tanpa sengaja mereka terjebak dalam suasana romantis. Dikiranya akan marah tapi ternyata Shinji menyukai kejadian tadi. Sun juga merasa tak keberatan untuk dipeluk. Tampak keduanya mulai dekat dan sehati. Sun yang tahu gadis ini seorang tabib meminta agar dirinya diikutkan memetik bahan obat nantinya. Namun Shinji menolak. Ia juga berniat mengembalikan liontin giok milik Sun. Melihat itu Sun sadar saat ini tak punya uang untuk ganti rugi. Ia lebih memilih Shinji menyimpan kalung tersebut. Sun lalu pergi sambil berkata akan kembali untuk bermain-main lagi. Di suatu malam terlihat seorang wanita sedang menangis. Anak buah Dawang yang kebetulan di sana berniat menculik wanita ini. Tapi ternyata ini semua adalah rencana Ziki dan Mengya untuk menjebak kelompok barbar. Melihat Ziki yang tak seperti biasa, Mengya sedikit penasaran dan berusaha memencet tombol powernya. Namun tentu hal ini membuatnya geli dan meminta Mengya tak macam-macam. Saat ini juga terbukti kalau kelompok barbar memang menculik setiap wanita muda. Dari itu Ziki akan melaporkan semua ini kepada gurunya. Ia juga berpesan agar Mengya lebih berhati-hati. Di situ Mengya tertawa lepas tak tahan melihat sikap dari Ziki.
Singkat cerita, Ziki dan Sun mulai curiga dengan Nona Su, pemilik tempat hiburan. Dari kejauhan ia memperhatikan wanita ini, sepertinya ada rencana lain dengan anak buah Dawang. Rupanya Nona Su diminta menunjukkan wanita muda yang ada di tempat ini. Karena tertekan, ia kemudian membawa mereka untuk melihatnya secara langsung. Ziki dan Sun berusaha mencari cara untuk masuk agar tidak dicurigai. Mereka lalu berpura-pura menjadi orang kaya. Perkataan sombong menjulang ke langit rupanya berhasil memikat hati para wanita. Perlakuan baik dan rayuan penuh para wanita memanjakan mereka. Hampir saja keduanya terlupa akan tugas. Di sini Ziki bertanya kenapa wanita yang ada di tempat ini terasa berkurang. Karena sebelumnya mereka tahu wanita di sini sangat banyak. Mendengar itu, salah satu dari mereka menjawab, jika akhir-akhir ini memang bisnis tempat ini mulai menurun. Itulah sebabnya kebanyakan dari mereka lebih memilih pulang ke desa. Dengan sikap takut juga, wanita itu meminta teman-temannya yang lain melayani kedua tamu ini dengan baik. Ziki dan Sun menolak karena ia tahu ada yang tak beres di tempat ini. Dalam kecurigaan itu, mereka terpikir dengan wanita yang ada di kediaman keluarga Zhao. Tanpa sadar mereka yakin ada sesuatu di balik bubur yang telah dibagikan tersebut. Di kediaman keluarga Zhao juga demikian. Pelatih Hong masih terpikir dengan racun aneh yang tiba-tiba menjangkit para penduduk. Pelatih Hong dan kedua putrinya berpikir jika ini kemungkinan ulah dari Raja Iblis yang terdengar akan bangkit. Ia berusaha menenangkan kedua anak gadisnya kalau masalah ini tentu bisa diatasi Guru Zhang. Karena mereka saat ini masih berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di luar rumah, tampak Haibo dan anak buahnya memaksa masuk. Mereka menjumpai keluarga Zhao dengan tujuan melamar Mengya untuk Kaisar Yao. Karena Mengya adalah wanita pilihan yang tahun dan bulan kelahiran Yinnya bertepatan. Tentu ini semua akan mempermudah Dawang menguasai ilmu tingkat tinggi setelah menikahi gadis ini. Haibo juga memberitahu kalau Kaisar Yu atau Dawang akan keluar dari pertapaan kemungkinan 10 hari kemudian. Ia meminta agar Mengya bersedia dan senang dengan kabar ini. Saat itu Mengya berusaha menolak, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Haibo memasukkan pil racun ke dalam tubuh adik dan ayahnya. Apabila dalam 10 hari kebelakang rencana ini gagal, ia pastikan keluarga Zhao akan dibantai. Sebelum pergi, Haibo berkata akan kembali membawa pandu pernikahan ketika Dawang telah keluar dari pertapaan. Di saat itu ia meminta Mengya bersiap atau ayah dan adiknya ini akan menjadi korban. Tak lama setelah itu Ziki datang membantu. Ia panik melihat kondisi keluarga Zhao. Terlebih lagi Mengya terus menangis. Ziki memberikan mereka pil penawar. Bukannya sembuh, rasa sakit malah bertambah. Hal ini juga membuat Mengya semakin cemas. Tak ada pilihan lagi, Ziki mencoba meminta bantuan kepada gurunya. Setelah sampai, rupanya Zhang tahu kalau Dawang memang hobi bercinta dengan setiap wanita. Tak heran wanita yang ada terus berkurang akibat hobinya tersebut. Perlahan Zhang mulai mengerti kalau tindakan ini tentu akan mengarah pada kekuatan jahat dan bukan nafsu semata. Terlebih lagi Ziki menjelaskan musibah yang dialami keluarga Zhao. Zhang yakin Mengya adalah incaran kelompok tersebut karena dia wanita terakhir penyempurna kekuatan jahat yang diinginkan oleh Dawang. Menyadari itu mereka kemudian segera ke tempat keluarga Zhao. Tapi di lain sisi anak buah Dawang semakin ganas menangkap para wanita. Shinji juga tak lepas ditawan mereka bersamaan wanita lain di kota ini. Para penduduk hanya pasrah melihat kejahatan orang barbar. Mereka tak berani melawan. Setiap wanita muda dibawa ke dalam hutan untuk diserahkan kepada Dawang. Sun yang kebetulan ke rumah Shinji merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia kemudian mencari tahu tentang gadis itu. Pada akhirnya ia mendapat informasi dari seorang penjual kain kalau memang orang barbar telah menangkap dan membawanya menuju hutan. Mendengar itu Sun segera berangkat ke arah yang ditunjukkan orang tua ini. Walaupun telah menangkap banyak wanita, Haibo masih merasa kurang. Ia kemudian pergi mencari korban baru dan meminta anak buahnya mengawasi tawanan yang mencoba kabur. Sementara itu Zhang yang telah sampai di rumah keluarga Zhao sedikit heran dengan penyakit yang diderita ayah dan anak ini. Ia semakin bingung tak kala keduanya mencoba menyerang. Di sini Zhang tahu kalau penyakit ini sama persis dengan penyakit yang kemarin menimpa para penduduk. Ia lalu memberikan pertolongan darurat kepada pelatih Hong. Setiap pukulannya mengenai titik racun. Serangga yang terlihat di bola mata pelatih Hong berhasil dikeluarkan. Ia pun merasa pulih meski tubuhnya sakit akibat pukulan Zhang. Mendengar itu Zhang terpaksa melakukannya demi penanganan medis. Tapi itu semua hanyalah alasan karena memang ia tak menyukai orang tua ini. Saat itu Ziki berniat melakukan hal yang sama terhadap adiknya Mengya. Tapi Zhang mencegah.
Ia lebih memilih menggunakan obat racun untuk menyembuhkan wanita itu. Perkataan Zhang tadi tentu membuat pelatih Hong keberatan, karena ia sendiri diobati dengan pukulan-pukulan keras. Zhang hanya menanggapi perkataan itu adalah pertolongan darurat. Setelah membuntuti kelompok barbar, Sun berusaha menyelamatkan Shinji. Terlebih dulu ia menyalakan kembang api sebagai isyarat bahaya. Ziki yang mendengar suara letusan itu tahu kalau Sun sedang meminta bantuan. Ia lalu meminta izin kepada gurunya untuk pergi menolong Sun yang saat ini dalam kesulitan. Di tempat itu secara hati-hati Sun membebaskan Shinji dan temannya. Tapi pergerakan mereka diketahui. Satu persatu kelompok barbar dikalahkan. Kedatangan Heibo dan yang lain merubah keadaan. Sun sepertinya kewalahan. Ia sendiri nyaris dibunuh, akan tetapi Ziki yang baru tiba segera menolong rekannya ini. Shinji yang melihat mereka terdesak menyuruh agar lebih baik kabur menyelamatkan diri. Tak ada pilihan, Sun dan Ziki mengiyakan perkataan tersebut. Mereka juga berjanji akan membebaskan para tahanan. Sambil diurut, Sun menceritakan gurunya kalau anak buah Dawang telah menangkap wanita begitu banyak. Mendengar Nona Shinji yang ikut ditangkap, Zhang menampakkan kecemasan yang besar. Hal ini membuat istrinya mulai curiga. Master guru yang merasakan keadaan semakin memburuk meminta Zhang segera menemukan pedang ganda. Firasatnya tertuju kalau makam pedang itu terletak antara kaki Gunung Zu. Mendengar itu, Zhang berencana terlebih dulu mencari keberadaan musuh sekalian menyelamatkan semua wanita yang ditahan. Atas keputusan ini terlihat Shen Yun cemberut, karena ia tahu niat suaminya tentu hanya ingin menyelamatkan Nona Shinji. Zhang berusaha meyakinkan istrinya dengan serius, tapi tindakannya malah membuat Sun terpuruk dan pingsan. Keesokan hari, Zhang dan sekelompok muridnya mencari keberadaan lawan dengan tujuan menyelamatkan para tahanan. Ia juga meminta para murid merahasiakan misi ini kepada istrinya. Setelah lama mencari jejak, salah satu dari murid menemukan sobekan kain yang dipercaya milik seorang tahanan. Mereka juga berhasil menemukan jalan setapak yang mengarah ke dalam gua. Di sini Zhang meminta para murid untuk pulang saja. Ia yakin akan bisa mengatasi semua ini tanpa membahayakan mereka. Di dalam gua terlihat para tahanan ketakutan. Penjaga tempat ini terus mengawasi keadaan dengan berganti posisi. Di sedikit kesempatan Zhang berhasil menemukan Nona Shinji. Ia juga segera membebaskan wanita itu. Tapi rupanya keberadaan mereka diketahui. Merasa terdesak, Zhang berusaha menyelamatkan Shinji. Namun tak disangka wanita itu justru menyerangnya dengan pukulan beracun. Perempuan ini lalu menjelaskan kalau dirinya adalah bagian dari anak buah Kaisar Yu. Tentu ini semua adalah jebakan semata untuk membunuhnya. Rupanya Shinji adalah nama samaran. Nama asli dari wanita ini adalah Suan Yin, yaitu anak buah Dawang sendiri. Terlihat Zhang sangat kecewa. Ia kemudian kabur dengan jurus pedang asap. Heibo yang kesal dengan Suan Yin menampar wanita ini. Ia tahu tindakan yang dilakukan tadi tak sepenuhnya ingin membunuh lawan. Di perguruan, Zhang masih terpikir gadis itu. Ia tak menyangka wanita yang terlihat baik malah bekerja sama dengan pihak musuh. Tak lama setelahnya Shen Yun datang membawakan obat. Dia tahu apa yang telah dilakukan suaminya. Zhang yang merasa bersalah mencoba meredakan kemarahan si istri. Keadaan sedikit membaik. Namun Shen Yun yang masih menaruh cemburu kembali teringat dengan gadis itu. Ia meninggalkan Zhang seorang diri agar lebih menyadari kesalahan. Di tempat lain, Heibo dan Yueji terlihat memuji keberhasilan Xuan Yin yang berhasil menyamar di tengah pihak lawan. Mereka yakin informasi yang telah dikumpulkan selama ini akan membuat Dawang bangga terhadapnya. Terlebih lagi ia tahu sosok gadis yang lahir di tahun dan bulan yang sama. Mereka berencana akan menjemput Zhao Mengya apabila Dawang telah keluar dari pertapaan. Saat itu juga mereka yakin kekuatan kelompok sepenuhnya bisa menguasai semuanya. Sebelum menjemput wanita itu, rencana terlebih dulu disusun untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Di sini Xuan Yin memilih pergi meninggalkan mereka. Sepertinya ia terpikir sesuatu. Perasaannya itu juga terbaca oleh Heibo. Singkat cerita, Xuan Yin akhirnya bertemu dengan Sun. Sun yang masih belum paham bertanya alasan Xuan Yin mencelakai gurunya. Karena selama ini ia mengenal Xuan Yin adalah wanita baik. Perlahan Xuan Yin membongkar identitas aslinya kalau dia adalah anak angkat yang dibesarkan Dawang sejak kecil. Tak ada alasan, semua yang diperintahkan Dawang terpaksa dilakukan.
mulai dari penyamaran memata-matai sampai tindakan jahat. Nama Shinji sendiri adalah nama samaran agar orang-orang tak curiga terhadapnya. Mendengar itu, Sun tahu wanita ini memang dalam tekanan yang besar. Ia juga yakin bisa memperbaiki jalan ke arah yang lebih baik. Namun semua itu ditentang. Si Wanjin sadar tak bisa lepas dari masalah ini. Dengan kejujuran juga Sun menyatakan perasaannya yang terpendam. Ia terus meminta wanita ini mengikuti arah hidupnya. Selain itu, Sun tahu Xuanjin juga memiliki rasa yang sama terhadapnya. Menanggapi itu semua, terlihat Xuanjin sulit untuk memutuskan. Ia kemudian pergi dan meminta Sun tidak mencarinya lagi. Kalung Gyo itu pun dikembalikan sebagai tanda harapan telah pudar. Mendekati hari pertumpahan darah, kedua pemimpin kelompok semakin memperkuat kemampuan mereka. Dawang terus menghisap energi yin yang dimiliki oleh wanita muda. Begitu juga di perguruan Xuanjian. Tanpa henti Zhang mengoptimalkan jurus pedang dan ilmu pembalas sukma yang telah diwariskan. Beberapa waktu kemudian Mengya dan si ayah meminta tolong kepada guru Zhang. Ia menceritakan permasalahan yang dihadapi kalau Dawang telah mengutus anak buahnya untuk memaksanya menikah. Ia tahu si tua bangka itu akan memanfaatkan tubuhnya untuk menyempurnakan kekuatan jahat. Atas hal ini Zhang meminta mereka lebih tenang. Permasalahan ini juga tak luput melibatkan keselamatan semua orang. Zhang meyakinkan kalau Mengya akan baik-baik saja. Ia menyuruh keluarga Zhao pulang saja dan menuruti permintaan Dawang. Sementara itu mereka yang ada di sini akan menyusun cara. Kecemasan Mengya mulai tampak, namun perkataan dari Ziki membuatnya sedikit lebih tenang. Keesokan hari, anak buah Dawang mendatangi keluarga Zhao untuk menjemput Mengya. Dengan terpaksa juga si ayah merelakan anak gadisnya menikah dengan orang yang tak diinginkan. Ia menjelaskan kepada Mengya tentu guru Zhang tak akan membiarkan semua ini terjadi. Dengan rasa was-was, Mengya yang telah menggunakan baju pengantin terpaksa menaiki tandu. Semua penduduk merasakan kesedihan gadis itu, tapi mereka tak memiliki kekuatan untuk membantu. Di tengah kota, arak-arakan itu terkejut dengan kedatangan Ziki yang menghalangi. Sepertinya Ziki dengan mudah melibas kelompok barbar. Rupanya semua ini adalah bagian rencana guru Zhang untuk menyelamatkan Mengya. Dalam usaha itu, Haibo dan pendekar wanita datang. Pertarungan pun kembali terjadi. Di saat Ziki mulai kewalahan, Sun tiba membantu rekannya ini. Sementara itu Dawang yang telah tahu kondisi anak buahnya mengirim kekuatan segel dari jarak jauh. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Guru Zhang sendiri datang membantu mereka. Ia menyuruh Ziki membawa Nyonya Mengya meninggalkan tempat ini. Tapi karena telah disegel mereka kesulitan. Zhang yang tahu itu dengan kekuatan pedangnya menghancurkan segel tersebut. Di celah pertarungan, Zhang mulai menyadari kalau ini tentu kekuatan yang dibuat oleh Dawang. Haibo juga datang bersamaan, beberapa anak buahnya semakin memperburuk keadaan. Begitu juga yang dirasakan Ziki, Mengya, dan Sun. Secara diam-diam Xuanjin menyerang mereka dengan seruling pengendali angin. Mengya juga berhasil dikirim kepada Dawang menggunakan kekuatan itu. Di sisi lain, perlahan Zhang menumbangkan kelompok barbar. Ia juga menghancurkan segel yang dibuat Dawang menggunakan sihir pedangnya. Langit yang tadinya gelap berubah seperti sedia kala. Saat ini kekuatan Kaisar Yu sangat sulit dikalahkan. Zhang memberitahu semua murid akan bahaya besar menanti. Ia memutuskan untuk mencari pedang ganda bersama Shen Yun, karena pusaka itulah yang bisa menandingi kekuatan Dawang. Sebelum pergi, Ziki dan Sun diminta agar melindungi perguruan serta rakyat di kota ini. Di tempat lain, Mengya dipaksa menghadap ke Kaisar Yu. Tempat itu juga terlihat rapi untuk ritual pernikahan. Di sini Mengya berusaha menolak, akan tetapi Dawang terus mengeluarkan rayuan dan ancaman yang membuat Mengya tertunduk. Di saat itu Yueji datang membawa kabar kalau Zhang dan istrinya kemungkinan pergi mencari pedang ganda. Mendengar itu Kaisar Yu tahu apa yang ingin dilakukan mereka. Ia lalu meminta anak buahnya terus memata-matai, sedangkan dia ingin memulai ritualnya. Di perjalanan Zhang terus bercumbu dengan istrinya, tapi di lain sisi Dawang juga berhasil menyedot energi yin yang dimiliki oleh Mengya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di mulut gua. Pergerakannya juga terus dibuntuti oleh Yueji. Di sana Zhang dan istrinya menemukan petunjuk.
Tapi ternyata tempat ini telah dipasang beberapa jebakan. Mereka tergelintir ke dalam ruangan rahasia. Zhang tak menyangka kakek gurunya bisa membuat pedang pusaka di tempat ini. Sambil merasa kesal, mereka terus mengikuti arah gua dan akhirnya menemukan tempat yang disebut makam pedang. Ternyata pedang ganda terletak di antara pedang-pedang yang tertancap. Pedang ganda sendiri memiliki dua warna, yaitu ungu dan hijau. Shen Yun dengan mudah melihatnya, akan tetapi Zhang justru kesulitan. Setelah didekati, rupanya pedang ini malah tak bisa diambil. Saat itu Zhang teringat dengan pesan si guru, kalau pedang inilah yang akan mengenali tuannya. Dari itu mereka kompak membuka segelnya menggunakan darah. Di tempat lain, Dawang memberitahu anak buahnya jika saat ini kekuatannya telah sempurna. Untuk menyempurnakannya ke level lebih tinggi, ia akan menyatukan tubuhnya dengan Mengya agar kekuatan itu saling mempengaruhi. Dawang juga memerintahkan semua anak buahnya menyerang kota terlebih dulu dan menghancurkan sekte Xianjian. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat. Sementara dia sendiri akan menyusul belakangan setelah ritualnya selesai bersama Mengya. Di dalam gua, Zhang dan Shen Yun berhasil mengambil pedang ganda. Secara langsung juga Yue Ji meminta mereka menyerahkannya. Zhang harus meladeni wanita ini. Sementara itu Shen Yun tak menyangka tiba-tiba seekor ular menyerang. Wanita itu pun dikalahkan. Namun ia terkejut melihat kondisi istrinya yang terkena bisa ular. Tak ada pilihan, Shen Yun menyuruh suaminya segera pergi menyelamatkan sekte mereka. Ia tahu kehancuran akan segera terjadi. Dari itu kedua pedang ini harus digunakan untuk melawan Kaisar Yu. Dengan rasa berat pula Zhang meninggalkan istrinya. Sebelum pergi ia memberikan Shen Yun obat agar secepatnya membaik. Kini para murid masih bertahan dari serangan orang barbar yang dipimpin Haibo dan Xuan Yin. Dalam pertarungan itu Sun meminta maaf telah melukai wanita yang dikenalnya. Xuan Yin juga berkata hal yang sama. Ia terpaksa melakukan ini semua. Tak lama kemudian Kaisar Yu dan Mengya tiba dengan pakaian yang serasi. Sepertinya Mengya berada di bawah kendali orang tua itu. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Dawang. Namun anehnya lagi Mengya justru mentransfer energinya untuk memperkuat Dawang. Para murid sekuat tenaga bertahan. Namun Dawang bukanlah tandingan yang sepadan bagi mereka. Di saat itu juga kakek guru datang dengan membawa senjata sapu pamungkasnya. Sepertinya pertarungan ini akan seimbang. Tapi astaga, lagi-lagi Dawang mengalahkannya. Tanpa disangka Zhang tiba tepat waktu dan membawa pedang ganda. Ia memberikan salah satu pedang itu kepada gurunya. Tentu tongkat sakti Kaisar Yu mendapat tandingan kekuatan yang seimbang. Saat itu Zhang bingung dengan kekuatan pedang ganda yang masih belum bisa menunjukkan kekuatan besar seperti yang diceritakan. Mereka terus melakukan serangan dan akhirnya kakek guru harus terluka parah. Kemenangan tentu berpihak kepada Dawang, sebab pedang ganda hanya aktif apabila digunakan secara bersamaan. Zhang yang mendengar itu tak ingin menyerah, walaupun sisa kekuatannya semakin melemah. Saat bertepatan pula istrinya datang dan langsung menyerang Dawang menggunakan pedang ungu. Rupanya kekuatan pedang ganda mampu menyeimbangkan kekuatan tongkat dan kesaktian Kaisar Yu. Kini diketahui kalau pedang ganda hanya aktif apabila digunakan oleh pemilik aslinya. Di samping itu Sun yang tak tahu mengenai Mengya berusaha mendekati dan menyadarkan wanita itu. Di sini Mengya menjelaskan kalau tubuhnya telah disatukan dengan kekuatan jahat Kaisar Yu. Kaisar Yu tak akan bisa dikalahkan selama dirinya masih hidup. Dari itu Mengya harus merelakan hidupnya agar kekuatan Dawang berakhir. Melihat itu Sun berusaha mencegahnya. Begitu juga Dawang yang terlihat marah dengan kecerobohan wanita itu. Ia tahu kekuatannya akan menghilang apabila wanita ini mati. Dengan tekad bulat dan demi banyak orang Mengya merelakan hidupnya. Seketika pula Kaisar Yu dikalahkan dengan kekuatan pedang ganda yang tak mampu dibendung lagi. Atas kemenangan ini Zhang dan Shen Yun terlihat begitu senang, sampai-sampai ingin bertukar air liur. Mereka lupa banyak korban atas kejadian ini. Gurunya sendiri sekarat akibat luka yang parah. Namun karena beberapa pukulan dari Zhang ia justru semakin membaik. Zhang juga mengamati begitu banyak korban akibat pertarungan yang terjadi. Tangisan dan rintihan beberapa murid didengarnya. Beberapa waktu berlalu kedamaian kini mulai dirasakan. Zhang dan murid-murid perguruan memaklumkan atas kesalahan Xuan Yin yang telah memusuhi sekte mereka. Ini semua tentu dengan syarat harus menjadi orang baik dan belajar di perguruan ini.
Untuk menghilangkan kebosanan, Zhang dan istrinya akan berkelana jauh beberapa waktu. Tanggung jawab perguruan diserahkan kepada mereka tanpa ragu. Xuan Yin sendiri senang dan merasa bahagia. Ia kemudian teringat akan kematian ayah angkatnya. Seketika pula aura wajah yang tadinya ceria berubah seakan menuntut balas. Tapi tiba-tiba film pun selesai.